warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafsanjani. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang hukum jinayat. Yang pertama itu ada turut serta melakukan jarimah. Jadi secara terminologis, turut serta melakukan jarimah itu adalah seperti keikutsertaan, saling membantu serta mendukung gitu suatu perbuatan untuk tindak jarimah begitu. Jadi ada 4 kriteria yang bisa dikatakan turut serta itu. Yang pertama itu pelaku melakukan tindak pidana bersama-sama orang lain. Yang kedua itu pelaku bersepakat dengan orang lain untuk melakukan jarimah. Yang ketiga itu pelaku itu menghasut orang lain untuk melakukan jarimah. Dan yang keempat itu pelaku itu membantu untuk memberi kesempatan tempat untuk melakukan jarimah, walaupun tanpa langsung dia ikut turut serta begitu. Dan materi yang kedua itu ada berbilangnya perbuatan jarimah. Jadi di sini dibagi 2 gitu. Yang pertama itu perbuatan jarimah praputusan pengadilan, yaitu di mana seseorang tindak jarimah itu melakukan perilaku jarimah saat sebelum putusan pengadilan. Nah, jadi dia melakukan double begitu. Di sini dia akan diadili saat satu peradilan itu secara berlangsung sama begitu. Dan yang kedua itu pasca putusan pengadilan gitu. Perbuatan jarimahnya itu pasca putusan pengadilan, di mana di sini dia akan diadili begitu setelah putusan yang pertama atau tindak jarimah yang pertama itu selesai gitu, baru dia diadilin lagi begitu. Dan yang ketiga itu ada materi tentang hapusnya ukubat gitu, dimana ukubat ini seperti hukuman, sanksi itu dihapuskan begitu, karena itu ada 3 faktor dia. Yang pertama itu faktor pemaaf begitu, dimana di sini pelaku tindak jarimah ini tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya begitu. Nah, yang kedua itu adanya alasan pembenar, di mana di sini seseorang melakukan tindak jarimah itu karena misalnya ada suatu pekerjaan yang dimana dia harus melakukan itu begitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya dibebaskan dari ukubat. Nah, dibebaskan dari ukubat ini ketika sebuah tindak pidana itu tidak mencukupi atau tidak memadai sebuah bukti begitu. Jadi seperti contohnya di sini pemerkosaan, seseorang korban melapor telah diperkosa namun tidak cukup bukti, lalu dia dengan bersumpah buktinya. Lalu si pelaku ditangkap bersumpah juga begitu. Jadi di sini setelah ditelusuri korban misalnya pisum begitu, tidak terdapat rupanya tanda-tanda pemerkosaan di sini. Jadi di situ dia bisa dibebaskan dari ukubat gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.